Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jimcast, Jimahira Podcast. Salam sejahtera bagi akhwat dan ikhwan dimanapun kalian berada. Di kesempatan yang berbahagia ini, Jimahira kembali mengudara di tengah bulan Ramadan yang mulia ini. Wah, nggak kerasa ya, sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Gimana nih puasanya? Pada lancar nggak teman-teman? Semoga saja lancar ya, Ukti. Amin. Semoga Jihiers di rumah diberi kelancaran menunaikan ibadah puasa tahun ini. Amin. Kalau untuk Ukti sendiri nih, gimana puasanya? Kan puasa tahun ini berbarengan sama UTS ya? Iya Ukti, jadi kita harus memaksimalkan waktu belajar dan waktu beribadah agar keduanya berjalan seimbang. Ya, benar banget. Kalau dari aku nih, Okti, aku ngerasa kurang fokus karena selama kuliah, ini pertama kalinya UTS di bulan Ramadan. Nggak apa-apa Ukti, karena ini masih pertama kali, jadi wajar kalau kita ngerasa beda dari masa-masa sekolah. Tapi tahu nggak sih Ukti, amal ibadah kita di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepasti, Okti. Apalagi kalau di bulan Ramadan kan identik dengan tadarus di masjid-masjid mulai dari pagi, siang, dan malam. Tapi aku masih penasaran nih, Okti, kenapa sih di bulan Ramadan umat Islam berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Quran? Nah, selain karena setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan di bulan Ramadan, juga karena bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran Ukhti. Berarti Al-Quran diturunkan secara keseluruhan di bulan Ramadan ya, Ukti? Bukan begitu Ukhtika, Al-Quran diturunkan dalam tempo. Menurut suatu riwayat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Nah, Al-Quran itu diturunkan melalui beberapa proses atau tahapan Ukhti. Kira-kira Ukhti Ika dan Jihirs tahu nggak tahapan atau proses turunnya Al-Quran? Oh, yang prosesnya ada tiga bukan, Ukti? Iya bener Ukhti Ika. Di jihad di rumah, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui tiga tahapan, yaitu satu, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini diisyaratkan dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 dan Surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Proses kedua ini diisyaratkan Allah dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1 dan Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Tahap ketiga diisyaratkan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, yang berarti dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa yang jelas. Di samping itu, ada hikmahnya loh, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kira-kira jihad di rumah udah tahu belum? Kalau belum tahu, bisa nih di-spill sama Ukti Asti. Pasti udah pada kepo kan? Nah, di antara hikmah yang terkandung dalam hal diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah yang pertama, memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Nabi kerap kali berhadapan dengan para penentang. Maka, turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu merupakan dorongan dakwah. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Nabi kerap kali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi. Maka turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu tidak saja menjawab pertanyaan itu, bahkan menantang mereka untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal dan difahami. Yang keempat, mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat-ayat Al-Quran turun dan melakukan pentahapan dalam penetapan akidah yang benar, hukum-hukum syariat, dan akhlak mulia. Dan yang terakhir, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Walaupun Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian dengan bagian Al-Quran lainnya. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan Allah yang Maha Bijaksana. Alhamdulillah, sudah dijelaskan dengan sangat detail sama Ukti Asti. Jadi, jihad di rumah, udah pada paham kan alasan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur?
Nah, nggak kerasa juga nih episode kali ini berakhir sampai sini dulu. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Saya Astifani, Dan saya Ika Ariyanti. pamit undur diri dari hadapan Sobat Jimahira. Sampai Sampai jumpa jumpa di di episode episode berikutnya. berikutnya. Ilaliko. Ilaliko. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.